Oke, sekarang uh, saya akan menjelaskan penjelasan tentang nomor satu. Di nomor satu itu sendiri kita diketahui bahwa butuh pendanaan itu sebesar 8 juta US dollar. Lalu ada dua alternatif. Yang pertama dengan IPO atau 100% saham biasa. Terus alternatif kedua itu sebesar 60% obligasi dan 40% saham biasa. Lalu di alternatif itu kita bisa dengan sejumlah saham itu sebanyak 400.000 lembar untuk alternatif pertama karena saham biasa semua. Saham untuk alternatif kedua itu saham biasanya sebanyak 100.000 lembar dan obligasi sebanyak 3.000 lembar. Lalu dengan interestnya itu sebesar 12%, jadi ya 720.000 dari harga total dan taxnya itu 30%. Lalu kita mencari yang dicari itu titik indifference dan grafiknya. Lalu jawab yang pertama itu cari dulu alternatif A dengan rumus X di dalam kurung 1 kurang T dibagi S, hasilnya seperti ini, 0,7X per 400.000. Yang B itu rumus alternatif B itu XC, X kurang C dikali 1 plus E kurang T itu dari bagi S hasilnya di 0,7 dalam kurung X kurang 720.000 per 100.000. Lalu kita cari titik difference dengan substitusikan nilai A dan B dikali silap, dan itu hasilnya nanti X nya ketemu 990.000. Lalu kita substitusikan A ke A, itu nanti hasilnya itu dapat sekitar 1,68. Lalu IP-nya itu di titik 960.000,1,68. Lalu EB-nya itu sebesar 8 juta. Lalu kita substitusikan semua dan dia ketemu yang terbaik itu di alternatif B karena menghasilkan nilai sebesar 50,96, sedangkan alternatif A itu cuma 14. Nah, berikut ini adalah grafiknya. Bisa dilihat ada perpotongan di titik 1,68 dan 960.000. Jadi yang di bawah ini kita taruh dengan nilai kelipatan 1 juta dan ini kelipatan 123 seperti biasa. Sekian, terima kasih. Oke, kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Di soal nomor 3 diketahui dana yang dibutuhkan itu 75.000 dalam kurun waktu selama 3 tahun dengan interest atau loan-nya itu sebesar 10%, dengan tax-nya juga 35%. Lalu ada salvage value-nya itu 0 karena tidak ada harga atau penjualan dari barangnya itu sendiri. Lalu cara untuk mencari loan gimana sih? Dengan rumus PMT dalam kurung atau dikali 1 kurang dalam kurung 1 tambah interest pangkat min N dibagi interest. Nah, udah dapat angka-angkanya dari di atas, kita masukin. Lalu hasilnya itu akan ketemu 30.159. Setelah itu kita masukin ke tabel. Nah, tabel itu sendiri ada end of year, PMT, interest, principal, dan balance. Nah, kita masukin angkanya dulu. Yang pertama adalah dana yang dibutuhkan sekitar 75.000 untuk balance. Lalu untuk N yang dibutuhkan itu 3 tahun. Jadi N of year-nya 1, 0, 1, 2, 3. Nah, lalu udah masuk ke PMT-nya, interest-nya dari balance dikali 10%. Lalu hasilnya seperti 7.500. Lalu 30.159 dikurang 7.500, hasilnya itu 22.659. Nah, dari hasil itu dari hasil prinsipal untuk mencari balance-nya adalah balance sebelumnya dikurang hasil prinsipal tahun tersebut. Hasilnya itu adalah 52.340. Nah, hal itu dilakukan iterasi terus-menerus sampai ke tahun terakhir. Setelah itu kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. 1. Nah, untuk tahap selanjutnya itu kita akan mencari tabel loan yang kedua. Di tabel itu sendiri ada yield, loan PMT, interest, depresiasi, tax of shield, terus cost after tax, PPIF, terus PV of
cost of cash flow. Nah, sebelum itu kita cari dulu depresiasinya. Itu dari 75.000 yang dana yang dibutuhkan, data yang ada dibagi sama tahunnya, yaitu 3 tahun, hasilnya 25.000. Terus kita juga cari after tax cost itu sekitar 6,5 dengan rumus 1 dikurang interest dikali tax. Nah, kita masukin PMT yang kita udah cari di tahun pertama sampai tahun ketiga. Interestnya juga kita taruh dari yang tabel sebelumnya, taruh di sini saja. Setelah itu kita masukin depresiasi sama semua setiap tahunnya, karena depresiasi setiap tahunnya sama, tidak berubah. Lalu tax option itu dapat dari interest tanpa depresiasi dikali tax, yaitu sebesar 35%. Hasilnya itu untuk tahun pertama sekitar 11.375, tahun kedua 10.581, dan tahun ketiga itu 9.709. Lalu COF after tax itu loan penalty dikurang dari tax shield. Tax shieldnya hasilnya itu untuk tahun pertama itu 18.784, tahun kedua 19.577, tahun kedua itu tahun ketiga itu 20.449. Nah, setelah itu kita cari PIF-nya dengan after tax cost-nya itu 6,5 dengan rumus 1 di dalam kurung 1 tambah 1 pangkat minus n. Nah, hasilnya itu tahun pertama 0,939, tahun kedua 0,881, tahun ketiga 0,827. Setelah itu baru kita cari PP of COF-nya. Nah, dari situ itu dari ini after tax kali PPIF-nya ketemu hasil yang di sini. Setelah itu hasil yang kita udah dapatkan itu kita jumlahkan. Jumlahnya hasilnya adalah 51.839.168. Oke. Lalu setelah kita cari loan, kita cari list PMT-nya sendiri itu sekitar 27.000. Nah, di tabel di situ ada end of year, list PMT, tax shield, COF after tax, PIF A, yaitu akumulasi dari PPIF-nya, dan PF of COF. Nah, kita samain semua 1 sampai 3 tahun dalam satu baris. 27.000 untuk list, PMT, tax shield-nya 10.800, cost after tax-nya 16.200, dan PF akumulasinya dari atas ini hasilnya 2.648, dan PP of COF-nya itu dijumlahkan dari ini ke ini kali ini after tax kali PPIH hasilnya 42.905. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan adalah alternatif yang baik dan terbaik yang digunakan adalah menggunakan list payment, karena hasilnya sebesar 42.905 atau dalam arti lebih kecil daripada loan, yaitu 51.839. Sekian aja penjelasan untuk nomor 3. Terima kasih teman-teman.